Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Bu Guru harap kalian dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Kali ini Ibu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 6, tema 1 Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2 Hewan Sahabatku, pembelajaran ketiga. Namun sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya, supaya kita semua diberi kesehatan dan kemudahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikut hasil dari persamaan dan perbedaan ketiga jenis perkembangbiakan hewan ovipar, vivipar, dan ovivivipar dalam bentuk diagram Venn. Berdasarkan informasi yang kamu dapat dari bacaan serta hasil investigasi pada pembelajaran sebelumnya, himpunlah fakta-fakta tentang tahapan perkembangbiakan hewan. Tulislah teks laporan investigasi berdasarkan fakta yang telah dihimpun dengan memperhatikan kriteria berikut. Tulislah fakta-fakta tentang ciri-ciri hewan. Yang pertama, ovipar, vivipar, dan ovivivipar. Yang kedua, tulislah beberapa contoh jenis hewan dari setiap jenis perkembangbiakannya tersebut. Ketiga, perhatikan penggunaan huruf besar, tanda baca, dan kosakata baku dalam tulisan. Penjelasan umum. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan hewan melalui peristiwa perkawinan. Proses perkembangbiakan generatif ini membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Pembiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan. Pembuahan merupakan proses pelaburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang pada akhirnya akan menghasilkan zigot. Hewan berkembang biak menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Fakta-fakta. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibagi dalam 3 kategori, yaitu perkembangbiakan secara ovipar, bertelur, vivipar, beranak atau melahirkan, dan ovivivipar, bertelur, beranak atau melahirkan. Yang pertama, bertelur ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum, yang berarti telur. Ovum dihasilkan oleh hewan betina dan akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Embrio yang terbentuk akan tumbuh menjadi individu yang baru atau bisa disebut dengan anak di luar tubuh induk, yaitu berkembang di dalam telur sebelum menetas menjadi individu yang baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan hewan lainnya. Beberapa ciri hewan ovipar antara lain sebagai berikut. Pertama, tidak memiliki daun telinga. Kedua, umumnya mengerami telurnya hingga menetas. Ketiga, biasanya tubuh ditutupi oleh bulu. Keempat, pembuahan terjadi di dalam induk dan di luar induk, seperti ikan dan katak. Yang kelima, janin tumbuh di luar tubuh induk, yaitu dalam telur. Yang keenam, janin memperoleh makanan dari cadangan makanan yang tersimpan dalam telur. Yang ketujuh, janin tumbuh relatif cepat dibandingkan cara melahirkan. Melahirkan atau vivipar. Berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Hewan yang melahirkan adalah bangsa mamalia. Mamalia ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Mamalia yang hidup di darat antara lain kucing,
anjing, sapi, dan kambing. Mamalia yang hidup di air antara lain lumba-lumba, paus, dan singa laut. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan memiliki beberapa ciri khusus. Ciri hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan antara lain memiliki daun telinga, janin, tubuh di dalam rahim induk betina. Janin memperoleh makanan dari induknya. Pertumbuhan janin relatif lambat, mempunyai kelenjar susu, dan menyusui anaknya. Biasanya, tubuh ditubuhi rambut. Telur ada di dalam tubuh induk. Bertelur dan beranak, ovivivipar. Pada perkembangbiakan jenis ini, pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuk telur, sigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Makanan sigot adalah cadangan makanan di dalam telur, bukan dari induknya. Janin dilahirkan dari induk betina. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovivivipar antara lain sebagai berikut. Tidak mempunyai kelenjar susu dan tidak menyusui anaknya, kecuali Platypus. Makanan diperoleh embrio dari dalam telur, bukan dari tubuh induknya. Sigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur dan menetas di dalam tubuh induknya. Anak keluar dengan proses dilahirkan. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara ovivivipar antara lain beberapa jenis reptil seperti kadal, ular, dan Platypus. Kesimpulan, perkembangbiakan generatif pada hewan membutuhkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif ditandai dengan adanya pembuahan yang merupakan proses pelaburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif pada hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu bertelur, melahirkan, dan bertelur melahirkan. Hewan berkembang biak dengan tujuan mempertahankan jenisnya agar tidak mengalami kepunahan. Merawat hewan adalah salah satu wujud syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menciptakan beragam-ragam makhluk hidup di bumi ini. Ayo kita merawat hewan di sekitar kita. Membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Berdasarkan ide pokok yang ditemukan dalam sebuah laporan, kita dapat membuat peta pikiran. Dengan membuat peta pikiran, kita dapat dengan mudah mempresentasikan atau mengemukakan isi laporan. Langkah-langkah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan sebagai berikut. Pertama, membuat laporan yang seksama. Kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Ketiga, membuat daftar pokok setiap paragraf. Hari ini, kamu akan mendengarkan lagi guru membacakan teks laporan dan mencatat fakta-faktanya dan ide pokoknya. Simaklah dengan seksama teks yang dibacakan. Rusa bawean, hewan yang memiliki tanduk, tidak hanya kerbau, banteng, dan kambing. Rusa juga merupakan hewan bertanduk. Rusa bawean jantan dewasa memiliki tanduk bercabang 3. Habitat atau tempat hidup asli rusa bawean adalah di Pulau Bawean. Makanan rusa terdiri dari buah, dedaunan, ranting, kulit, dan pucuk-pucuk semak pohon muda. Rusa hidup berkelompok menjadi keluarga dengan rusa betina sebagai pusatnya. Rusa jantan ikut berkelompok jika ingin bermigrasi. Kegiatan hidup rusa bawean berlangsung pada malam hari atau
malam hari aktif. Rusa bawean beraktivitas mulai pukul 5 sampai dengan pukul 2 dini hari. Rusa bawean biasanya menghabiskan waktunya untuk beristirahat. Tulislah 5 informasi penting yang harus Anda peroleh dari teks laporan tersebut. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. 1. Hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Mengapa? Kedua, apakah ada hal yang masih membingungkan? Apakah yang akan kamu lakukan terkait hewan sebagai sumber kehidupan? Hai anak-anak, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan bukan? Pembelajaran hari ini telah selesai. Jangan lupa